أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita tentang sebuah tema yang masuk dalam bab akhlak, dan mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga ketika kita saling berwasiat atau saling menasihati dalam urusan akhlak, maka seolah-olah kita sedang saling meneruskan misi dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita membiarkan akhlak diri kita atau keluarga kita atau bangsa kita ini rusak dan kita tidak mencoba berusaha memperbaikinya, berarti kita telah memutuskan atau berarti kita telah mengecewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mau meneruskan perjuangan Rasul, yaitu salah satu misinya liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan selama akhlak kita yang kita rasakan memang belum sempurna, maka selama itu juga kita terus berusaha untuk menyempurnakan, memperbaiki, memperindah, menghiasi akhlak kita sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para ulama mengatakan sebagian besar dari urusan agama itu adalah akhlak. Bahkan kalau kita bicara akidah, di dalam akidah itu ada akhlak. Bicara ibadah, di dalam ibadah itu ada akhlak. Bicara muamalah, apalagi memang intinya adalah akhlak. Bahkan bicara jihad sekalipun, di dalam jihad itu ada akhlak. Jadi bisa dibilang seseorang yang tidak memiliki akhlak, maka seperti orang yang tidak punya agama. Seseorang yang tidak mengenal nilai-nilai akhlak yang baik, atau dia tidak peduli dengan unsur akhlak, dia hanya peduli dengan ibadahnya, dia peduli dengan akidahnya, tetapi tidak mengindahkan nilai-nilai akhlak, seperti sama saja tidak mengindahkan akidah karena akidah itu akhlak, sama saja tidak mempedulikan ibadah, padahal ibadah itu adalah akhlak. Makanya penting bagi kita teman-teman sekalian belajar tentang akhlak dan terus berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Karena dengan memperbaiki akhlak, Allah akan turunkan rahmat kepada kita dalam hal-hal yang lain insya Allah. Kita masih membahas tentang sifat penyayang. Season kedua. Tapi sebelumnya nanti saya juga akan sedikit mengulang pembahasan pekan yang lalu. Mudah-mudahan bisa memperkuat pemahaman kita. Namun mari kita awali dulu halaqah kita dengan sama-sama bertilawah. Kita akan baca ayat surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56. Coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Ya, di sini ada satu kalimat yang perlu kita jadikan sebagai slogan dalam hidup kita. Kalimat ini. Nggak keluar situ? Udah. Kalimat di akhir ayat ke-56 yang tadi kita ulang-ulang, kalimat apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dari orang-orang yang muhsinin. Muhsinin di dalam ayat ini artinya penyayang. Karena ihsan itu dalam Al-Quran banyak banget artinya. Dan kalau dalam ayat ini, muhsinin itu artinya penyayang. Rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang penyayang. Ini harus benar-benar kita yakini sehingga kita punya semangat yang besar untuk selalu memiliki sifat penyayang. Gak usah khawatir ketika kita memiliki sifat penyayang kepada seseorang, walaupun sifat itu tidak berbalas dari orang lain, itu gak sia-sia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih sayang kita kepada orang lain yang tidak dibalas, maka kasih sayang itu menjadi sia-sia dan fana. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada satupun amal soleh di mata Allah itu sia-sia. Sia-sia itu nggak ada. Mustahil sama sekali. Apa kata Allah di akhir surat Ali Imran? Fastajaba lahum rabbuhum. Allah menerima doa atau amalan mereka. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Aku nggak akan pernah menyia-nyiakan amal satu pun di antara kalian. Min dzakarin au unsa. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nggak akan disia-siain. Jadi jangan pernah menyesal kalau kita udah terlanjur beramal soleh, terus tidak berbalas dalam bentuk terima kasih, ataupun mungkin penghargaan, ataupun apapun, jangan pernah menyesal.
Kenapa? Karena nggak ada ceritanya, amal soleh itu sia-sia itu nggak pernah ada ceritanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh nggak ada. Kalau kita adalah orang yang merasakan bahwa amal soleh kita sia-sia, itu pasti orang pertama di muka bumi dan nggak ada itu. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa amal soleh kita itu menjadi terbuang begitu aja, nggak ada ceritanya. Termasuk kasih sayang kita, rahmah, ra'fah, rasa kasihan kita kepada seseorang, usaha kita untuk membahagiakan orang lain, mulai dari keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, atau menantu kita, atau saudara ipar kita, atau tetangga kita, siapapun yang kita coba bahagiakan hatinya, kita coba bantu dia, setelah kita bantu dia, kita tidak mendapatkan balasan apapun dari dia, maka itu tidak masalah. Kenapa? Ada balasan yang jauh lebih baik yang akan memberikannya kepada kita, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sia-sianya. Sehingga Allah mengatakan, Inna rahmatallah. Apalagi sih yang kita harapkan selain ini? Memangnya ada yang lebih baik daripada kalimat ini? Apakah kata-kata seseorang, kalau kamu berbuat baik kepada saya akan balas. Apakah itu lebih baik daripada kata-kata Allah, Inna rahmatallahi qarib? Memangnya ada yang bisa memberikan kepada kita kebaikan yang melebihi kebaikan Allah? Sehingga ketika Allah mengatakan, Inna rahmatallahi qaribun, kita bilang, itu belum cukup ya Allah. Ini orang yang kurang beriman kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa rahmat Allah itu yang paling wasi', yang paling luas, Allah itu paling karim, paling syakur, paling rahim, maka ketika Allah mengatakan, Inna rahmatallahi qarib, kita bahagia banget, alhamdulillah. Kalau Allah menjanjikan rahmatnya dekat kepada minal muhsinin, para penyayang, maka bersyukurlah menjadi seorang penyayang. Gak akan mungkin orang yang penyayang itu rugi. Gak mungkin. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis tentang 3 hal yang istimewa, demi Allah, kata Nabi, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu nggak ada. Sehingga kita nggak perlu berpikir tentang, nanti kalau harta saya berkurang gimana? Mustahil. Orang Nabi sendiri yang mengatakan, dan Nabi itu as-sadiqul masduq. Orang yang selalu berkata benar dan dibenarkan oleh langit. As-sadiq, dia selalu jujur dan dibenarkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Masduq, Allah sendiri mengatakan dia benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Nabi? Demi Allah, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, tidaklah seseorang itu memberi maaf kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Tidaklah seseorang itu merendahkan diri kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan dalam dirinya. Jadi nggak ada ceritanya orang yang beramal soleh itu rugi, itu nggak ada. Sehingga kalau kita berpikir bahwa keenakan dia, saya maafin. Dia yang udah menzalimi saya, terus saya maafin, sehingga dia nggak punya dosa lagi, saya apa untungnya? Justru bukankah Allah mengatakan, Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian juga suka jika Allah mengampuni semua dosa kalian karena fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum? Atau fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah? Intinya, yakin bahwa Allah tuh nggak mungkin menyia-nyiakan sekecil apapun amal kita. Apa yang paling terkenal ayatnya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun. Apalagi ini adalah bab kasih sayang yang kecil dalam bentuk kasih sayang, besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada amalan yang kecil, ada amalan yang besar, tetapi kasih sayang walaupun secara prakteknya mudah, gampang, simpel, kecil, tetapi nilainya di mata Allah itu amatlah besar. Dan Allah itu ngejanjiin banget rahmat bagi orang-orang yang penyayang. Makanya jangan ragu-ragu untuk menjadi seorang penyayang. Jangan pernah hitung-hitungan dalam bentuk kasih sayang. Jangan pernah berharap lebih kepada manusia atas kasih sayang kita. Karena kalau kita berharap lebih kepada manusia, maka Allah juga tidak mau terlibat dalam urusan itu. Libatkan Allah. Kalau kita libatkan Allah, Allah sendiri yang akan melibatkan manusia. Kalau kita libatkan manusia, manusia nggak bisa melibatkan Allah. Libatkan Allah, Allah yang akan mengutus manusia untuk menyayangi kita. Tapi kalau kita melibatkan banyak manusia, mereka walaupun berkumpul seluruh bumi, nggak bisa mendatangkan setetes air pun dari kasih sayang Allah. Kenapa? Semuanya ada di tangan Allah. Bukankah hadis Ibnu Abbas berkata demikian? Lau annan nas
ijtama'u ala ay yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Wa anna an-nas law ijtama'u ala ay yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Kalau manusia semuanya berkumpul, pengen nyenengin kamu, pengen ngebahagiain kamu, pengen memberikan manfaat untuk kamu, mereka nggak bisa ngasih manfaat buat kamu kecuali dengan seizin Allah yang Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Dan kalau mereka berkumpul untuk menyakiti kamu, merugikan kamu, mencelakai kamu, menzolimi kamu, mencurangi kamu, mereka juga nggak bisa mencurangi kamu, walau setetes air pun atau sebutir beras pun, kecuali dengan izin Allah yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Makanya, udah transaksinya tuh sama Allah aja. Kalau kita transaksi dengan Allah, nanti Allah akan mendatangkan manusia untuk menyayangi kita. Makanya kalau kita pas berkasih sayang, kenapa? Karena Allah. Pas kita memaafkan, kenapa? Karena Allah. Pas kita berlapang dada, kenapa? Karena Allah. Sehingga ketika Allah sering disebut, karena Allah, Allah akan mengatakan, lihat hambaku. Dia melakukan ini karena aku. Besok kita bilang lagi, lihat lagi hambaku, kata Allah. Dia melakukan karena aku. Wahai malaikat, saksikanlah. Sesungguhnya aku sayang kepada hambaku itu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, sayangi dia wahai Jibril. Malaikat itu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Nggak mau bermaksiat kepada Allah dan pasti mengerjakan perintah Allah. Ya Jibril, cintai dia. Maka Jibril saat itu juga mencintai hamba ini. Terus Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat. Saat itu juga seluruh malaikat mencintai hamba ini. Lalu seluruh malaikat itu mengumumkan kepada penduduk bumi kecuali jin dan manusia saja, kecuali orang-orang salih. Maka seluruh makhluk mencintai dia. Lalu bahkan hud, ikan di dalam lautan akan berdoa untuk dia dengan kalimat, Allahummarham, Allahummarham, ya Allah sayangi fulan, ya Allah sayangi fulan, ya Allah tambahkan kasih sayangmu kepada dia. Apalagi yang kurang dari kalimat Allah, sesungguhnya Allah cinta, Allah rahmat kepada orang-orang yang berkasih sayang. Karena kalau Allah sudah merahmatinya, menyayanginya, seluruh makhluk akan mencintainya. Tinggal kita tuh niatin aja karena Allah. Itu jauh lebih mudah daripada kita menunggu-nunggu, menanti-nanti, mencari tahu gimana agar kita mendapatkan balasan dari orang itu. Pas tidak dia balas, atau apalagi kalau dia sampai menyakiti kita, kita merasa bahwa kebaikan kita selama ini menjadi sia-sia. Ana inda dhanni abdi bi. Berarti kita akan mendapatkan sesuai dengan prasangka kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa dikasih garis bawah atau di bold atau di crop nih. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sehingga ketika kita agak galau dikit dengan kasih sayang kita, kita lagi diuji untuk kasih sayang kita yang di masa lalu, kemudian kita belum mendapatkan balasan dari seseorang, ingatkan diri kita, wasiatkan diri kita dengan kalimat, oh ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Udah, selesai. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sudah selesai. Sehingga kita nggak akan terlalu sakit hati ke orang lain. Kita nggak akan menyesali amal soleh kita sendiri. Kita nggak akan ngungkit-ngungkit. Kita nggak akan riak. Karena mengungkit-ngungkit itu dekat sekali dengan riak kan? Ketika kita kecewa, kita akan ngungkit-ngungkit itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalin sedekah kita atau amal soleh kita dengan man. Man mengungkit-ungkit apa yang kita pernah beri. Mengungkit-ungkit bentuk kasih sayang kita. Kamu ingat nggak dulu? Siapa yang membantu kamu? Kamu ingat nggak dulu gimana saya berusaha untuk ngebelain kamu? Kamu ingat nggak dulu? Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita mengungkit-ungkit kepada orang yang kita bantu, berarti kita man. Kalau kita mengungkit-ungkit kepada orang lain yang tidak kita bantu, berarti namanya ria. Nggak ada untungnya. Pas kita kasih tahu ke orang yang kita bantu, supaya dia sadar diri, itu namanya man. Maka kata Allah, la tubtilu shadaqatikum. Jadi batal kan? Tubtilu kan jadi batal. Kalau kita ngungkitnya bukan di depan dia, tetapi di depan orang lain, namanya ria annas, ria. Maka kedua-duanya itu menggugurkan kebaikan kita. Kenapa kita jadi mengungkit-ungkit? Karena kita nyesel. Soalnya kasih sayang kita tidak berbalas. Kenapa kita mengungkit-ungkit? Karena kita sakit hati. Karena kita kecewa terhadap kebaikan kita yang belum mendapatkan balasan dari orang itu. Tapi kalau kepada Allah, kita boleh ngungkit-ngungkit.
Asal selama kita nggak marah-marah kepada Allah, kalau kita ungkit-ungkit dikit dengan bahasa yang lembut, Allah senang banget. Allah tahulah, kita mah orangnya agak-agak pamrih gitu ya. Kalau kepada Allah sih nggak masalah. Ada nggak cerita orang yang mungkin amal dia di masa lalu? 3 orang yang terkurung di gua itu kan, ya Allah, saya dulu punya ibu, saya sangat berbakti kepadanya. Jika engkau ridho dengan amal saya itu, selamatkan kami dari gua. Allah selamatin. Orang yang kedua, saya punya pegawai, saya selalu wafa, menyempurnakan haknya. Jika engkau ridho, maka selamatkan saya. Selamat juga. Ya Allah, saya terhindar dari zina karena takut kepadamu. Jika engkau ridho dengan amal saya, selamatkan saya. Allah selamatin. Mengungkit-ungkit amal kita di hadapan Allah namanya munajat. Namanya munajat. Nabi Nuh mengungkit-ungkit amal solehnya di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya telah berdakwah kepada mereka siang dan malam. Saya menggunakan cara ini dan cara itu secara diam-diam dan terang-terangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu tidak masalah, itu namanya munajat. Syakawa di hadapan Allah. Bahkan kalau kita munajat curhat kepada Allah itu sampai ada surat curhat di dalam Al-Quran. Coba sebutkan surat apa yang isinya curhat. Al-Mujadilah. Itu kalau kita terjemahin, surat itu adalah surat curhat. Bukankah mujadilah atau mujadilah artinya curhat? Tapi kalau mujadilahnya ke manusia, itu namanya man dan riya. Kalau curhatnya kepada Allah, itu namanya munajat. Nabi Zakaria curhat kepada Allah, Nabi Ibrahim curhat kepada Allah, Nabi Musa curhat kepada Allah. Semua mereka curhat kepada Allah, apalagi Nabi Muhammad. Sampai curhatnya itu diistilahkan bukan lagi munajat, istighatsah. Iltastaghithuna rabbakum di dalam surat Al-Anfal. Ini artinya, kenapa seseorang mengungkit kebaikannya di depan orang yang dia bantu atau orang lain? Karena dia sudah berputus asa menanti balasan dari orang itu sehingga dia berharap dari orang lain. Kalau kita mengatakan di depan orang yang kita bantu, kita udah putus asa menunggu, akhirnya kita kasih tahu juga biar dia balas, kan? Kalau kita nggak bisa ngasih tahu di depan dia, kita kasih tahu ke orang lain, kita udah berputus asa menunggu balasan dari dia, kita berharap balasan dari orang lain. Minimal orang lain mengatakan kamu itu memang baik ya. Cuma kasihan dia tuh orangnya nggak tahu terima kasih dan segala macam. Nah ini berarti kan kita mengharapkan balasan walaupun sekedar pujian dari orang lain. Apa sih untungnya digituin? Bukankah ruginya lebih besar sehingga amal kita nggak ada nilai lagi di mata Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perlu digarisbawahi nih kalimat Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang penyayang. Ini kalau status kita sebagai orang yang penyayang. Tapi kalau status kita sebagai orang yang disayang, beda. Jangan pakai kalimat, kamu mah gak usah ungkit-ungkit. Kalau gitu kamu udah batal atau amal kamu. Jangan gitu. Kan status kita sebagai orang yang disayang beda dong. Makanya kita harus tahu status kita, update terus status kita tiap hari tuh. Kalau status kita hari ini adalah penyayang, pakailah kalimat ini, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Udah gak usah harapin dari dia. Tapi kalau status kita orang yang disayang, jangan pakai ayat ini. Jangan pakai dalil-dalil yang saya sebutkan tadi untuk mojokin orang yang berkasih sayang kepada kita. Malah membuat dia kecewa kasihan. Udah aja pakai dalil yang lain. Apa itu? Kata Nabi, Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang gak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia bukan orang yang bisa berterima kasih kepada Allah. Itu namanya wise, bijak. Menempatkan dalil sesuai dengan profil atau statusnya. Orang yang gak bijak itu menempatkan dalil untuk keuntungan pribadinya. Giliran dia yang menjadi penyayang, dia pakai hadis, kalau kamu gak bisa berterima kasih kepada saya, berarti kamu gak bisa berterima kasih pada Allah kan? Berarti kan kita nih, sama aja dengan mengungkitkan ya. Kalau dia jadi orang yang disayang, dia pakai dalil, kalau kamu mengharapkan dari saya, berarti kamu sia-sia di mata Allah. Ini gak akan jalan yang kayak gini. Suami kerja siang malam gitu ya, pas pulang ke rumah, istri yang solehah itu harusnya enggak. Tetapi dia bilang, wah istriku maafin ya, karena belum sempurna memberikan hak-hak kamu. Itu yang harusnya diucapkan suami ketika pulang, bukan nih, baca nih. Atau langsung dikirim share nih, hadis-hadis tentang istri yang solehah, baca tuh, ntar saya tunggu. Enggak gitu. Gimana firman Allah di surat An-Nur? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang yang sudah banyak beramal soleh, tapi hatinya selalu merasa kurang.
Itu kalau status kita sebagai orang yang beramal soleh. Wajilah. Wajilah itu apa? Merasa kurang. Kayaknya nih belum sempurna nih amal soleh saya. Kayaknya saya belum wafa menyempurnakan hak-hak kamu. Sehingga selalu introspeksi diri. Karena ngerasa bahwa amal kita emang belum baik. Istri juga gitu. Pas suami pulang, dia bilang, aduh, maaf ya belum dandan, maaf ya belum mandi, maaf ya segala macam. Atau udah dandan, udah mandi, udah nyiapin segala macam. Tetap pas suami udah makan semuanya, maka kemudian dia, ini saya tunjukin nih gambarnya nih. Ini keren banget hadisnya. Saya sampai mau menangis membaca hadis ini. Anas bin Malik menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang wanita penghuni surga? Nggak keluar ya? Maukah kalian aku beritahu tentang wanita penghuni surga? Kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap wanita yang penyayang dan banyak anak. Setiap wanita yang penyayang dan banyak anak. Apa arti banyak anak? Gak pernah nolak. Cukup segitu aja ya? Gak usah diperjelas. Kasihan banyak jomblo kalau diperjelas. Gak tega saya. Kan ra'afah ya, gak tegaan. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku beritahu siapa wanita penghuni surga? Ini dijamin surga nih ya, ibu-ibu, akhwat. Mau dijamin surga? Nabi nanya sama ibu-ibu nih, wahai ummahat, ya amatallah, maukah kalian tahu siapa wanita yang dijamin surga? Kata para sahabat, mau ya Rasul. Kata Rasulullah, wanita yang penyayang dan banyak anak. Penyayang itu orangnya itu manja, orangnya itu caper sama suami, orangnya itu selalu pengen menampilkan yang terbaik dari dirinya. Perhiasan-perhiasannya itu dikasih semua ke suaminya. Jadi jangan menutupi perhiasan kita di hadapan suami. Itu salah. Tutupilah perhiasan kita di hadapan yang bukan muhrim. Di hadapan suami, udah buka-bukaan aja. Itu namanya penyayang. Manja-manjain aja. Itu namanya penyayang. Pas suami datang, dipijetin. Pas suami datang, langsung dikasih makanan-makanan kesukaan suami. Itu namanya penyayang. Udah gitu banyak anak. Siap sedia, kapan saja, di mana saja. Ya gitu-gitu deh. Senang banget dibacarannya gitu-gitu. Tapi belum selesai ya hadisnya. Terus kata Nabi apa? Bila dipancing kemarahannya, ini masih perempuan yang ahli surga. Bila dipancing kemarahannya, atau dicurangi, atau dimarahi oleh suaminya, dia berkata, wahai suamiku, inilah tanganku, pukullah, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau merasa ridho kepadaku. Jadi pas suaminya marah, suaminya kecewa, dia berikan tangannya, dua-dua tangannya kayak orang lagi di strap gitu di kelas. Dia katakan, wahai suamiku, wahai sayang, pukullah aku. Aku akan mematuhimu dan tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Hadis Tabrani. Ini yang harus membaca hadis ini siapa? Ibu-ibu, jangan suami, bahaya. Jadi jangan sampai suami menunjukkan hadis ini kepada istri. Itu nggak keren. Biarin aja istri menemukannya sendiri. Kalau kayak mau misalnya suami nunjukin hadis ini kepada istri, saya dong yang paling tahu terus saya tunjukin sama istri-istri saya kan ya. Ini saya manggil istri saya satu Umi, satu misalnya Sarah. Nih Sarah bacain. Nih Umi bacain. Kan saya tinggal tunggu-tunggu aja kan mereka mengamalkan hadis itu kan ya. Itu mah nggak keren. Justru kalau dia temukan sendiri, nanti dia amalkan sendiri. Kita nggak usah nunjuk-nunjukin. Kalau yang mau nunjukin, biar orang lain. Atau kita bilang aja ke Allah, ya Allah tolong tunjukin hadis ini ke istri saya. Jangan kita. Kenapa? Kalau kita menunjukkan hadis ini kepada dia, dia juga punya hadis untuk kita. Kan bahaya tuh. Ini mah hadisnya. Udah gitu ya. Apa kata istri? Ini bukan hadis sih. Cerita yang paling dihafal sama ibu-ibu tuh apa? Umar pernah dimarahin istrinya. Terus dia diam-diam aja. Kemudian dia pergi ke rumah Rasul. Rasulullah juga lagi dimarahin istrinya. Dan Rasulullah diam. Tuh, Pak, lihat tuh. Susah jadinya kalau kayak gitu. Makanya daripada dibalas, mending gak usah mancing-mancing. Udah diam-diam aja. Lebih baik kita mancingnya gini. Yang tadi, maaf ya, Papa terlalu lelah jadi nggak bisa senyum lebar. Pokoknya nggak belum menyempurnain hak Mama. Mudah-mudahan Allah maafin Papa ya. Gitu. Nanti dia pasti akan bilang, Mama juga sih Pak, banyak kekurangannya sama Papa. Kan jadi gitu kan ya. Kebaikan berbalas kebaikan. Tapi kalau kita nuntut, dibalas nuntut. Kalau kita introspeksi diri, dibalas introspeksi diri.
Yang terjadi sekarang itu selalu menuntut dan akhirnya balas menuntut. Makanya jarang sekali ada kuliah kewajiban, yang ada kuliah hak. Hak asasi manusia. Sekarang kita harus ganti kewajiban asasi manusia. Bukan lagi hak asasi manusia. Istri nuntut hak, anak nuntut hak, rakyat nuntut hak, pemimpin nuntut hak, semuanya mikirin haknya. Sehingga saling tuntut menuntut. Coba kalau semuanya mikirin kewajibannya, lalu introspeksi diri. Presiden bilang, rakyatku maafkan aku. Sebagaimana Abu Bakar tuh malu dan nangis karena merasa belum menyempurnakan hak rakyatnya. Maka rakyatnya juga akan bilang, wahai presiden, maafin kami semuanya. Belum bisa mendukung engkau dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan keren tuh. Begitu juga suami dengan istri. Kalau suami pulang membawa hadis tentang istri, istri juga udah dari pagi tuh dengerin YouTube, segala macam, cari-cari hadis tentang suami. Udah di googling sama dia tuh. Imam yang ideal. Search. Wah, banyak banget tuh hadis-hadisnya tuh. Bahaya tuh. Atau dia baca tafsir. Waja'alna lil muttaqina imama. Baca tafsirnya. Apa imam yang lil muttaqin tuh kayak gimana? Wah, dibacain lah hadis-hadis tentang gimana Rasulullah kepada istrinya. Mana sanggup kita meniru Rasulullah dalam urusan kesolihannya, kasih sayangnya kepada istri itu luar biasa. Apalagi kalau dia pakai dalil Aisyah. Kan Aisyah tuh kayaknya kalau pakai dalil-dalil sebagai Aisyah tuh enak banget tuh. Aisyah juga pernah tuh banting di piring belakang. Aisyah pernah juga tuh pas Nabi mau ketemu, dia nggak mau ketemu di rumah ayahnya, di rumah Abu Bakar. Akhirnya Nabi pulang lagi, dia pulang ke rumah orang tuanya. Aisyah juga pernah tuh pas Nabi lagi pulang sakit-sakit kepala, dia bilang saya juga sakit kepala. Akhirnya Nabi ngalah tuh, kamu mana pernah ngalah sama saya? Gitu kan? Makanya jangan pernah mancing-mancing istri. Udah aja, biar Allah yang memberi dia hidayah ya. Bilang aja ya Allah, istri saya begini, curhat aja sama Allah. Ntar Allah bilang, lebay lo gitu misalnya. Karena kita terlalu berlebihan ya. Udah aja bilang, ya Allah, beri hidayah kepada istri saya. Tanamkan kasih sayang dalam hatinya. Dan jadikanlah saya lebih penyayang terhadapnya daripada dia sayang kepada saya. Allah tuh senyum sama hamba yang kayak gini. Makanya nanti hadis-hadis yang kayak tadi itu yang bacain istri. Sedangkan cerita Umar dan Rasulullah itu yang bacain suami. Saya kalau ceramahnya di hadapan ibu-ibu, pasti tentang kewajiban ibu-ibu. Nggak mau tentang haknya suami, nggak mau. Karena kalau ngebahas tentang haknya ibu-ibu, kalau haknya istri dibahas di depan ibu-ibu, itu ntar pulang nuntut. Suami-suami pada curhat ke saya, Ustaz, ceramah apa sih tadi? Kalau khutbah Jumat, kewajiban suami kepada istri. Artinya kita harus yakin bahwa kalau status kita sebagai penyayang, maka tugas kita adalah jangan pernah terlalu berharap dari manusia sehingga kita akan kecewa. Tapi kalau kita orang yang disayang, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain sekecil apapun. Karena orang yang melupakan kebaikan seseorang, berarti dia melupakan nikmat Allah. Dan orang yang melupakan nikmat Allah itu ciri-ciri orang yang tidak bisa bersyukur. Orang yang tidak bisa bersyukur, Allah nggak pernah berjanji akan menambah kebaikan untuk dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lihat kondisi kita sebagai apa. Apalagi kalau dua-duanya kita bisa terapin nih. Penyayang dan disayang. Pas kita jadi penyayang, gak usah harapin balasan dari dia. Terus kita ingat-ingat kasih sayang dia kepada kita. Dan kita mencoba untuk menghargai itu. Kan itu paling keren tuh, udah sempurna itu udah. Kalau kita bicara tadi suami istri, kita ingat kasih sayang istri kepada kita. Dan kita introspeksi diri, kasih sayang kita belum sempurna kepada dia. Kalaupun kita merasa udah penyayang banget, udah harapin aja balasannya dari Allah. Sisanya yang dapat dari istri, itu bonus buat kita. Dan kita akan membalas 2 kali lipat dari yang dilakukan istri untuk kita. Maka ini udah sempurna banget. Ini namanya orang yang penyayang. Makanya Allah menjanjikan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang yang berbuat kasih sayang atau penyayang. Kemarin saya bahas tentang hadis perempuan yang ahli zina ya. Kalau dalam bahasa agama itu seorang yang bugat itu perempuan yang suka berbuat nista, berzina. Suatu hari dia sudah berdandan, dia udah pakai make up segala macam, udah dandan, udah pakai sepatu bagus, berdiri di sebuah tempat untuk nunggu tamu kan ya. Tiba-tiba dia ngelihat seekor anjing yang kehausan. Sehingga karena kasihan kepada anjing itu,
Akhirnya dia turun ke dalam sumur, dia pakai sepatunya untuk mengambil air di dalam sumur. Kemudian dia naik lagi dan memberi minum kepada anjing itu. Anjing itu minum, dia turun lagi ngambil air yang kedua dan seterusnya sampai anjing itu puas dan pergi. Kemudian tiba-tiba Allah karena dia udah punya sifat penyayang, Allah turunkan kasih sayang dari langit kepada perempuan ini. Apa kasih sayangnya? Pertama, Allah beri dia hidayah. Yang tadinya udah pengen berzina, tiba-tiba nggak tertarik lagi berzina. Makanya kalau misalnya kita pengen nggak tertarik lagi dengan dosa-dosa, jadilah penyayang. Sehingga Allah turunkan rahmatnya, yang pertama hidayah. Jadi nggak tertarik lagi berzina. Udah dia pulang, nggak jadi nunggu tamu. Tamunya manggil, ay gitu. Apaan sih? Udah pulang aja. Udah nggak tertarik, saya udah taubat, saya udah hijrah gitu. Terus tamunya cari yang lain. Jadilah penyayang. Allah kasih hidayah. Itu yang pertama rahmat Allah. Kedua apa? Allah hapuskan dosa-dosa dia seluruhnya. Bayangin cuma ngasih minum anjing aja dihapusin dosa semuanya. Gimana coba rahmat Allah kepada orang-orang yang berbuat kasih sayang. Apalagi yang dikasih minum itu manusia. Anjing aja Allah yang dalam fikih itu haram, tapi Allah memberikan dia rahmat yang luar biasa. Dihapuskan seluruh dosanya, 0. Yang ketiga apa? Dijamin surga. Hadis Bukhari Muslim. Dijamin surga. Sehingga Nabi mengatakan, hiya min ahlil jannah. Hanya satu sifat kasih sayang kecil loh. Tapi dia min ahlil jannah. Apalagi yang kita harapin setelah itu? Bukankah Allah maha membalas yang paling baik dalam balasannya atau dalam penghargaannya? Sehingga nggak usah khawatir. Berkasih sayanglah kepada siapapun. Terutama keluarga kita, orang tua kita. Jangan berpikir, orang tua saya itu tidak pernah memberikan nafkah saya. Orang tua saya itu mengecewakan saya dan seterusnya. Itu urusan dia. Urusan kita, saya ingin berkasih sayang kepada dia. Kalau dia nggak membalas, ada yang akan membalas dan lebih baik balasannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita membahas poin pertama untuk sesi kedua ini adalah kalau kita jadi orang yang penyayang, maka jangan terlalu banyak berharap balasan dari orang yang kita sayang. Karena penyayang itu udah penyayang aja. Nggak ada penyayang plus pamrih. Udah aja yang namanya penyayang, penyayang. Yang namanya mencintai, mencintai. Bukan mencintai dan ingin dicintai. Bukan penyayang dan ingin disayang. Bukan pengasih dan ingin dikasihi. Bukan pemberi dan juga ingin diberi. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu melakukan sesuatu, memberi sesuatu dengan harapan ingin mendapatkan lebih dari manusia. Kalau ingin mendapatkan lebih dari Allah, itu nggak disebut riya. Itu disebut roja. Kalau ingin mendapatkan lebih dari Allah, itu emang bagian dari iman. Bukankah roja itu bagian dari iman? Khauf itu bagian dari iman. Roja itu berharap. Khauf itu takut. Hub itu cinta. Semua ini bagian-bagian dari keimanan. Bukankah iman itu ada 60 sekian cabang? Jadi kalau berharapnya kepada Allah, itu roja dan itu bagus banget. Harusnya manusia kayak gitu. Justru kalau kita nggak berharap apa-apa dari Allah, itu namanya istaghna, merasa serba cukup, dan itu orang sombong. Kalla innal insana la yatagha. Manusia itu akan banyak melakukan dosa, melampaui batas, sombong kalau dia ar-ra'ahu istaghna. Kalau memandang dirinya serba cukup. Apa arti memandang dirinya serba cukup? Gak merasa butuh apa-apa lagi. Baik kepada manusia itu masih oke, apalagi kepada Allah itu gak oke tuh. Gak merasa, saya mah gak berharap pahala. Saya mah gak berharap surga. Saya mah gak berharap dihindarkan dari api neraka. Yang penting mah saya mah ngelakuin amal soleh aja, kan itu ikhlas. Ikhlas itu gak kayak gitu. Ikhlas itu bukan gak ngarapin apa-apa. Itu bukan gak ikhlas, bukan ikhlas tuh. Itu agak-agak bingung sih. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi sangat berharap balasan Allah. Bukankah Allah sendiri yang nyuruh kita meminta dan mengharapkan rahmat Allah? Dan Allah sendiri menawarkan banyak rahmat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau perlu kita mengharapkan rahmat Allah itu dengan berdoa kepada Allah itu khaufan wa tama'an. Khauf itu rasa takut, tama' itu tamak. Tamak terhadap apa? Terhadap ampunan Allah, terhadap ridho Allah, terhadap rahmat Allah, terhadap surga Allah, harus tamak. Saking tamaknya, Nabi bilang kalau kamu meminta kepada Allah, fa'idha sa'alta Allah fas'al jannatal firdausil a'la. Mintalah surga firdaus yang paling tinggi.
Makanya kalau kita jadi orang yang penyayang, udah penyayang aja. Karena baru disebut penyayang sejati kalau dia tidak berharap balasan dari manusia. Udah penyayang-penyayang aja. Baru disebut pecinta sejati kalau dia mencintai tanpa harus membuat syarat. Saya mencintai kalau cinta saya dibalas dengan cinta yang sama. Sehingga muncullah istilah bertepuk sebelah tangan. Kalau sebelah tangan gak usah bertepuk. Gini aja, ini apa namanya? Apa? Memetik jari. Jadi apa sih ini? Nggak jelas gini. Pokoknya itulah intinya. Yang namanya mencintai, udah mencintai aja. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya cinta itu adalah rahmat Allah kepada orang-orang yang soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah jadikan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi kasih sayang dalam hati kita itu rahmat Allah yang ingin, yang baru sah kalau kita ekspresikan, kita limpahkan, kita berikan ke orang lain. Kalau kasih sayang itu hanya ada di dalam hati kita tapi nggak pernah kita keluarkan, itu nggak disebut kasih sayang. Itu disebut ide kasih sayang. Baru ide, baru wacana, belum disebut kasih sayang. Karena kasih sayang ini sifat yang baru sah kalau dituangkan, kalau diekspresikan, kalau dilakukan, baru namanya kasih sayang. Kalau belum diekspresikan, belum menjadi kasih sayang. Dan kasih sayang itu adalah rahmat Allah dalam hati orang yang beriman. Bukan rahmat Allah dalam hati orang yang lain untuk orang yang beriman, bukan. Rahmat Allah di dalam hati orang yang beriman. Rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah di dalam hati kita untuk orang lain. Bukan rahmat Allah di dalam hati orang lain untuk kita. Ini kasih sayang dalam bentuk yang pertama. Kecuali orang-orang soleh. Memang kita meminta Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Tetapi kalau dengan orang yang biasa, dengan keluarga, dengan teman, dengan seterusnya, yang kita kayaknya orang-orang biasa-biasa aja, nggak keren-keren amat, maka bentuk kasih sayang itu bukan dari dia kepada kita, tapi dari kita kepada dia. Dan ketika kita bisa menyayangi dia, itu udah cukup bahagia. Jangan nunggu, nuntut, dan segala macam. Saya kan udah kasih sayang sama dia. Kok dia belum balas sih? Kok dia belum berterima kasih sih? Artinya kalau kayak gitu berarti kita kasih sayangnya itu bukan untuk dia. Tetapi kita meminta kasih sayang dari dia dengan cara ngasih dulu pancingannya. Jadi intinya kasih sayang itu ya udah kasih. Apa yang dikasih? Sayang. Kalau kita berharap dari dia namanya bukan kasih sayang tapi nerima sayang. Bukan kasih sayang tapi nunggu sayang, nerima sayang, menanti sayang. Mana ya sayang? Kan gitu kan? Kalau kasih sayang, udah kasih aja. Soal dia bisa balas atau enggak? Satu, kita harus sadar diri. Kalau dia nggak bisa membalas kasih sayang kita, emang kita nggak layak. Ingat dulu, keburukan kita, kejelekan kita, kekurangan kita yang sering nyulitin dia, nyusahin dia itu lebih banyak daripada kasih sayang kita. Sehingga kalau dia belum bisa membalas kasih sayang kita, emang kita nggak layak akan itu. Terus, apakah kita masih layak berharap dari Allah? Tetap layak. Karena kenapa? Allah itu tidak pernah merasa disakiti oleh hambanya. Kalau manusia, sering kita zalimi. Kalau Allah pernah nggak kita ngezalimin Allah? Enggak. Kita hanya menzalimi diri kita sendiri. Kita nggak pernah bisa menzalimi Allah. Kalau kita berbuat zalim, meninggalkan sholat segala macam, itu hanya menzalimi diri sendiri. Namanya zalimun li nafsih. Bukan zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi zalimun li nafsih, menzalimi diri sendiri. Karena kita nggak pernah, Allah nggak pernah merasa disakiti. Orang emang Allah nggak akan sakit oleh kita. Sampai ulama bilang seandainya seluruh makhluk ini bermaksiat pada Allah, itu nggak akan mengurangi kemuliaan Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Sama sekali nggak akan ngurangin kemuliaan Allah. Dan kalau semua makhluk berkumpul untuk beribadah kepada Allah, itu juga nggak akan nambahin kemuliaan Allah walaupun setetes dari air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Artinya nggak ngaruh bagi Allah. Sehingga kalau kita berbuat amal soleh sedikit, kita boleh meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengharap rahmat dari manusia, kenyataannya kita sendiri juga nggak baik-baik banget ke orang itu. Mungkin kesalahan-kesalahan kita lebih banyak daripada kebaikan. Intinya kita memang nggak berhak. Makanya jangan terlalu berharap. Kalau misalnya dia nggak bisa balas,
Kalau kasih sayang kita nggak dibalas, kalau kasih sayang kita nggak dibalas, ingat kita memang nggak berhak akan itu. Ingat aja nih ke dosa-dosa kita. Ah, dulu saya pernah nyakitin dia. Ah, dulu saya dan seterusnya dan seterusnya. Kekurangan saya tuh lebih banyak daripada kebaikan saya. Ingat aja kayak gitu. Sehingga kita nggak pernah berpikir, menunggu, menanti kapan dia akan membalas kebaikan kita. Sehingga kita melakukannya tuh murni saya ingin berkasih sayang, bukan ingin menerima balasan dari kasih sayang. Saya ingin mencintai, bukan ingin mendapatkan cinta dari orang, bukan gimana ya, ingin dibalas cintanya. Soal dibalas apa enggak, udah serahin aja sama Allah aja. Memang kita masih kurang yakin sama Allah. Sudah serahin aja sama Allah. Nggak ada ruginya kan? Kita mencintai orang yang halal kita cintai. Kita berkasih sayang kepada orang-orang yang berhak kita kasih sayangi. Itu nggak ada ruginya. Soal dibalas apa enggak, serahin aja sama Allah. Udah biar Allah yang menyelesaikan masalah itu. Allah punya cara. Sehingga kalau kita transaksinya dengan Allah, udah aja. Kita menantinya dari Allah, bukan menantinya dari manusia. Kalau menantinya dari Allah, kita yakin banget Allah membalas kasih sayang kita dengan berbagai macam cara yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Serahin aja sama Allah. Kadang kita nyesel gitu. Ada tukang atau ada pembantu. Pas akad di awal, karena kita kasihan ya, ngelihat wajahnya melas, ngelihat keluarganya kayaknya anaknya banyak. Akhirnya kita buat akad di awal. Gajinya satu hari yang harusnya 80.000, kita bilang 150.000 nggak apa-apa kok Pak, saya rela. Udah, udah gitu udah transaksi, kita bayar di awal juga, kasihan sama dia. Atau di tengah pas makan siang, kita kasih uang jajan makan 20.000, udah sekalian dengan gaji. Kan gitu ya, 170.000. Kasih. Berharap dia menunaikan hak kita kan, menunaikan amanahnya. Namanya orang kadang-kadang berubah pikiran kalau udah ada duit di tangannya. Pas dikasih uang, dikasih jajan untuk makan, kerjanya asal-asalan. Nyesel nggak tuh? Nyesel kan, manusiawi kan gitu ya. Normalnya kita akan nyesel. Aduh, tahu gitu saya tadi mau ngasih 70.000 aja. Tahu gitu saya nggak akan buat akad di awal. Tahu gitu saya mah nggak akan ngasih dulu sampai dia selesai, pas mau pulang baru dikasih. Apalagi ada yang modal kasbon. Pak, minta kasbon dulu. Nggak ada uang untuk apa? Saya ada utang, gitu misalnya. Suka ada gitu tuh. Apalagi kalau tukang yang kerja di rumah kita lama, misalnya sebulan. Baru seminggu minta kasbon. Pembantu juga gitu, baru seminggu minta dihutangkan dulu. Nanti dibayar pakai gaji bulan depan, kan suka gitu. Kita kasih nih. Pas sudah dikasih duit, dia ngerasa mungkin udah hasil kerjanya udah nggak ada hasil karena udah berbentuk hutang. Akhirnya males-malesan atau mungkin dia minta izin pulang nggak balik-balik lagi. Nyesel nggak tuh? Kenapa nyesel? Karena kita transaksinya dengan manusia, bukan dengan Allah. Kalau kita transaksinya dengan Allah, mana mungkin kita nyesel? Bukankah Allah selalu maha syakur? Selalu akan ngebalas. Kalau dia nggak bisa membalas, Allah akan membalas dengan cara yang jauh lebih baik. Dan dibalas Allah tuh lebih keren daripada dibalas manusia. Kalau gitu, alhamdulillah ya dia nggak pulang. Allah mau ngasih pembantu yang lebih baik misalnya. Doain aja. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kayak saya cerita kemarin di Al-Murabbi. Malam minggu kemarin kan Qiyamul Lail ya. Pas Qiyamul Lail HP saya jatuh. Pas jam 2 malam saya baru bangun karena baru pulang ke rumah jam 12 malam, tidur jam setengah 1, jam setengah 2 alarmnya. Pas bunyi alarm saya matiin, 15 menit lagi. Bangun jam 2 lebih. Kan kaget tuh. Pasti udah mulai kan Qiyamul Lail tuh. Ketahuan deh kenapa kemarin telat. Jam 2 lebih, aduh, udah jam 2 lebih nih. Langsung saya lari gitu, ngarahi HP karena namanya orang antara ngantuk dan sadar gitu. Jatuh pas di layarnya. Ke apa, layarnya pecah, nggak bisa touchscreen lagi. Sementara agenda saya di situ tuh banyak banget. Saya takut nanti kalau agenda saya ini gimana. Akhirnya saya langsung ke Al-Latif, bawa HP masih, saya berharap masih bisa dinyalain di sini. Pas dinyalain memang udah nggak aktif lagi. Ya udahlah, saya sholat tahajud rakaat keberapa waktu itu? Ke-8 ya, ke-8. 5-6 diambil Muzammil. Yang ke-8 malah terakhir. Pas sujud apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Paginya, malamnya diganti sama Samsung tuh. Benar-benar Allah kan ganti 10 kali lipat, bayangin. Hadus bin ni'mah. Jadi kalau kita transaksinya sama Allah ada masalah, udah Allah, saya lagi ada masalah nih. Kan Allah tahu kan? Nah gitu. Allah
nih HP saya rusak nih, gimana dong? Kita membatin aja kata Allah, tenang, udah serahin aja sama saya, gampang HP doang berapa sih? Kata gampang bagi Allah, udah serahin aja sama Allah. Dengan yakin, kalau nggak dengan yakin, kayaknya kita menanti sesuatu yang semu. Kenapa? Allah nggak pernah buat perjanjian apapun dengan orang-orang yang ragu. Allah hanya membuat perjanjian dengan orang-orang mukmin, orang yang yakin. Makanya modalnya imanan wahtisaban. Yakin dan terus berusaha. Kalau kita yakin, Allah nggak akan mungkin ngecewain hamba-hambanya yang udah percaya sama Allah. Makhluk aja, ada orang baik banget. Kalau kita udah ngasih dia kepercayaan atau amanah, dia nggak mau kan ngecewain kita. Dia berusaha bisa-bisan. Apalagi Allah yang maha baik, nggak mungkin ngecewain kita. Udah serahin aja sama Allah. Itu paling gampang tuh. Mirip-mirip dengan ceramah yang dulu, keep the faith kan. Udah ada Allah, tenang ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana ya biadullahi fauqa aydihim dan seterusnya dan seterusnya. Ngandelin Allah. Makanya kasih sayang kita juga gitu. Nggak mungkin sia-sia. Cinta kita juga gitu. Nggak mungkin sia-sia. Udah lakukan semuanya. Ini namanya orang-orang yang selalu ingin mendapatkan balasannya dari Allah bukan dari manusia dan itu ikhlas. Tapi dengan syarat jangan salah sangka. Kadang-kadang kita gini berdakwah, ngajak teman kita, yuk ke masjid yuk. Wah, ada nabi baru nih gitu komentar dia. Terus dia misalnya minum, kita bilang, sesungguhnya innamal khamru wal maisiru min apa sesungguhnya khamar dan judi itu perbuatan setan. Judi gitu-gitu. Akhirnya dia, aduh, ada susah ya kalau dekat ustadz, gitu-gituin, diolok-olok, dihina kita gitu. Kemudian kita bilang, yang penting saya udah menyampaikan. Ternyata nggak gitu-gitu amat juga sih. Kita harus berpikir, jangan-jangan kita belum menyampaikan dengan cara yang terbaik, walaupun benar. Kebenaran itu kalau nggak dibungkus dengan akhlak yang baik, cara yang terbaik, kadang-kadang nggak tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan sampai. Arti tabligh itu bukan menyampaikan. Sampai. Tabligh artinya sampai. Apa arti sampai? Terasa di hatinya. Kalau nggak sampai ke hatinya, kita belum tabligh. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, bukan ucapkan dariku walaupun satu ayat. Beda tuh. Nabi nggak pernah bilang, hadithu anni walau ayat. Atau Nabi nggak pernah bilang, kul anni walau ayat. Ucapkan dariku walaupun satu ayat. Bacakan hadisku walaupun satu. Nggak ngomong gitu. Balighu anni. Sampaikan. Arti sampaikan, berarti kita harus mikirin gimana caranya biar sampai ke hati dia. Itu arti sampaikan. Kalau nggak sampai ke hati dia, berarti cara kita belum tabligh. Cara kita baru istilahnya, bukan tabligh istilahnya. Lebih ke presentasi. Qaul. Hadis. Belum tabligh. Sedangkan tabligh, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Kalian udah merasa tersampaikan nggak? Apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah. Ala hal balagh, apakah udah sampai? Kata mereka, bala ya Rasulullah. Ala hal balagh, sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, maka sampaikanlah yang hadir kepada yang tidak hadir, yang syahid kepada yang gaib. Sampaikan. Jadi jangan mentang-mentang, yang penting kan saya udah menyampaikan, urusan dia nggak menerima, yang penting saya dapat pahala dari Allah. Nggak segitu aja. Itu masih koma tuh. Kita harus mikirin juga, kenapa dia jadi malah kita kasih malah sebel. Jangan-jangan yang kita kasih itu kayak menghina dia gitu. Misalnya, teman kita, titik, tiba-tiba kita kasih obat peninggi badan. Itu kan sama menghina dia kan. Lo pikir gue pendek gitu. Kan gitu kan. Makanya dia marah. Atau misalnya kita kasih kalau ke istri kita tuh ini obat langsing. Itu tuh bahaya banget tuh. Ngasih obat langsing kepada istri. Dia akan kecewa banget. Mending kita ajak dia berenang, kita ajak dia lari. Itu kan lebih agak abstrak ya. Kenapa berenang? Emangnya kamu pengen saya langsing ya perut saya biar kecil? Enggak, berenang itu kan asik. Apalagi kita berdua kalau berenang segala macam. Itu kan agak-agak abstrak. Tapi kalau ngasih obat hadiah ulang tahun, pas dibuka kejutan, obat pelangsing, terus modelnya tuh langsing banget, nggak kayak dia. Itu mah pukulan telak banget tuh. Bisa jadi bukan maksud kita yang salah, tapi cara nyampeinnya nggak tepat gitu. Walaupun maksud kita tuh baik banget, tulus banget. Aku tulus kok ngasih itu kepada kamu yang gitu kan ya. Ya sih tulus, tapi nggak gitu amat juga kali. Gitu kan kata dia. Intinya harus memikirkan cara juga. Makanya ikhwafillah, sahabat-sahabat sekalian, pikirkan cara yang terbaik, lakukan dengan tulus, sisanya biar Allah yang menyelesaikan, biar Allah yang membalas. Terus kemarin kita ngebahas tentang 2 bentuk kasih sayang kan? Apa aja?
Satu Rauf, kedua Rahim. Ra'fah dan Rahmah. Kalau Rauf itu apa? Merasa kasih, merasa ingin menghilangkan kesulitan orang. Itu Rauf. Pengen ngilangin kesulitan orang. Nggak tega kalau ngelihat orang kesusahan. Nggak mau nyusahin orang itu Rauf banget tuh. Nggak mau nyusahin orang. Bahkan gampang terenyuh, gampang tersentuh, gampang empati. I care tuh. Itu Rauf tuh. Apa aja dia Rauf nggak tega. Karena nggak tega, akhirnya dia pengen ngilangin kasih sayang orang, kasih sayang, masalah orang, kesulitan orang. Itu namanya Rauf. Rauf suami kepada istri kayak gimana? Yang dulu kan Rasulullah tuh nggak nuntut istri harus masak ini, harus masak itu. Tapi kalau dimasak senang juga sih. Cuma kalau nggak dimasak nggak apa-apa. Istri kepada suami, jangan minta sesuatu di luar kemampuan suami. Ada ayatnya di surat Al-Ahzab. Ketika istri-istri Nabi meminta tambahan nafkah, suami kemudian nggak sanggup, akhirnya Allah menegur istri-istri Nabi. Kalau kalian menginginkan dunia, aku berikan. Tetapi setelah itu diceraikan baik-baik. Mau nggak gitu? Atau mengeluh. Karena ketika kita mengeluh kepada orang lain, orang tua, pasangan, kepada siapapun, mengeluh hak kita, maka kita berarti nggak kasihan kepada dia. Nggak punya sifat kasih, pengasih kepada dia. Kalau ke sahabat, sifat pengasih ini gimana? Nggak tegaan. Kalau ke sahabat. Nggak tegaan kepada sahabat. Bentuknya kayak gimana? Hah? Bantuin belajar. Kita lihat kasihan dia gitu ya. Wah nilainya jelek melulu. Ya udah kita bantuin gitu ya. Bolehlah. Walaupun ada sedikit menghina sih. Tuh. Teman pulang kerja atau pulang dari alatif nggak bawa motor. Atau udah kemalaman. Akhirnya kita anterin. Walaupun rumahnya itu satu di ujung Cimahi. Satu lagi di ujung Berung. Rumah kita di Cimahi. Rumah teman kita di ujung Berung. Kamu pulang kemana? Ujung Berung. Nyesel nanyanya ya. Tapi ya udahlah, namanya juga pengasih kan. Udah naik saya aja. Kemana? Saya antarin ke terminal. Pulang sendiri. Sama aja. Pintar juga sebenarnya. Pengasih yang pintar. Jangan, kayaknya biasanya tuh pengasih ini lebih besar tuh kalau ke lawan jenis itu sebenarnya pengasih banget tuh luar biasa tuh. Coba terapin itu ke sesama jenis, tapi dengan makna yang positif ya. Ya. Nah, saya banget tuh belum makan. Belum makan atau pas kita lagi makan kita ajak teman kita pokoknya gitu-gitu deh kasih bukan kasihan ya nggak tega nggak nggak tega nyusahin orang lain. Nah yang mau dibonceng tadi juga gitu. Memang kamu tinggal di mana? Cimahi. Cimahi, nggak usah pulang aja. Kenapa walaupun bahasanya agak-agak kayak gitu sebetulnya diam-diam nggak tega kalau dia nganterin saya ke ujung Berung dulu terus dia baru ke masih mending ujung Berung Cibiru. Nganterin saya ke Cibiru, terus dia ke Cimahi. Walaupun dia orangnya ikhlas banget, tapi saya nggak tega. Nah, sama-sama nggak tega kan asik tuh. Coba bayangin kalau sama-sama tegaan. Pas kita lihat dia lagi jalan kaki, kita lewat apa? Gimana tuh orang yang tegaan gitu tuh? Aduh, enaknya ya kalau punya motor ya. Kenapa nggak ini nggak ada ojek gitu? Ditanya-tanyain terus dipanas-panasin itu kan tegaan. Yang ini juga gitu. Eh, apa? Gitu deh pokoknya. Contohnya nggak keren. Intinya gitulah, pokoknya punya sifat nggak tega. Kalau orang punya sifat nggak teganya besar tuh, selalu ingin mengambil beban orang lain biar dia yang tanggung. Tuh keren tuh. Selalu ingin menanggung atau mengambil beban orang lain. Harusnya beban itu dipikul oleh orang lain. Dia lihat orang lain punya beban, dia yang tanggung. Biar saya aja yang tanggung. Siapa orang yang kayak gini nih? Abbas. Paman Nabi SAW. Dia menanggung beban orang banget. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana sifat nggak tegaannya Sa'ad? Termasuk Rasul. Rasulullah tuh kalau ada yang meminta bantuan kepada beliau itu paling nggak tega tuh. Nggak mungkin beliau menolak kan? Walaupun beliau sendiri sebetulnya susah. Tetapi beliau walaupun susah tetap aja pengen bantuin orang. Pengen ngilangin kesusahan orang. Karena nggak teganya gede banget. Sama kayak Sa'ad. Kalau ada yang sampai Sa'ad tuh kan termasuk orang yang cukup mampu lah ya. Tapi pas meninggal dia punya banyak hutang loh. Kenapa dia punya banyak hutang?
Karena dia menanggung utang-utang orang lain di atas nama dia. Ada orang yang punya hutang nggak sanggup bayar, udah nanti urusannya dengan saya, minta ke saya. Nanti minta ke saya. Akhirnya banyak kayak gitu tuh. Hutangnya jadi banyak. Walaupun akhirnya dibayar juga oleh ahli warisnya gara-gara emang dia punya beberapa aset yang kemudian dijual dan dibayarkan. Ini kan gara-gara sifat nggak tega. Mengambil beban orang lain dia yang ngambil. Sama kalau kayak kita dengan pembantu gitu ya. Atau dengan supir. Pernah nggak sesekali ngasih hari libur buat pembantu di rumah, dia nggak kemana-mana, tetap di rumah. Cuma hari ini kita tanya, Bibi mau makan apa hari ini? Biar aku yang masak. Bibi udah di rumah aja, di kamar aja, nggak usah kerja hari ini. Hah? Bener nih Dan, bener nih apa? Mas, bener nih Mas gitu. Bener, udah hari ini pokoknya saya yang masak, saya khidmat. Bibi mau makan apa, mau minum apa? Kan dia nggak mungkin mesen kan, nggak enak kan ya. Udah kita tahu karena kita perhatian dia seneng nasi goreng, kita masakin nasi goreng. Pernah nggak kayak gitu tuh? Itu orang pengasih banget tuh. Atau dipijat-pijatin, tapi yang perempuan ya jangan. Kenapa ini bapak pijat-pijat bibi? Pengasih gitu. Bahaya. Kan baru dengar ceramah Ustaz Hanan harus pengasih atau enggak. Saya enggak bertanggung jawab kalau itu. Biar yang ibu-ibu, kenapa mijat-mijat, kasihan bibi mah udah seharian kerja segala macam dipijat-pijat. Kalau kita ke supir gitu, tiba-tiba Pak, Mas duduk di belakang, biar saya nyetir. Aduh Pak, nggak enak apa tuh Pak? Udah, biar kamu ngerasain gimana duduk di belakang, saya ngerasain gimana nyetir kalau lagi macet. Kita tuh nggak akan pernah sempurna punya sifat kasih sayang atau pengasih kalau kita nggak ngerasain kesusahan orang lain. Makanya sesekali coba rasain deh gimana susahnya dia, baru nanti kita punya sifat pengasih. Oh iya ya. Kayak misalnya tadi, kalau kita nggak tahu gimana susahnya jalan kaki, yang nggak ada yang mau boncengin, jalan kaki coba sekali. Baru tahu rasanya. Atau kita pernah nggak ingat-ingat pas kita dulu misalnya ban kita kempes di tengah jalan, terus nggak ada yang mau berhenti nolongin kita. Kalau ada yang mau berhenti nolongin kita, terus kita dibantuin, atau minimal kalau nggak ban kempes, yang saya pernah alami 2 kali itu, habis bensin. Di tengah jalan, saya paksa-paksain karena jadwalnya padat banget, nggak ngisi bensin dulu, langsung ke kelas yang lain, habis di atas jalan layang tuh. Pas naik, udah nggak punya lagi, habis bensin nih. Baru dorong beberapa meter, datang pemuda pengasih. Pemuda yang soleh banget. Tampangnya sih serem, tapi orangnya kasih sayang. Jangan-jangan anak alatif. Kalau ada di sini, tolong kasih tahu ya, saya pengen ngasih penghargaan. Wah, itu. Nah, dia datang, Pak, habis bensin ya Pak? Ya, terus udah sini kata dia. Mau diapain nih? Nih saya kasih bensin saya. Dia bawa selang, bayangin. Berarti kan emang dia orangnya suka nolongin orang kan? Berapa orang ada yang bawa selang di motor dia? Kecuali dia niat banget pengen nolongin orang yang kehabisan bensin. Jangan-jangan dia aktivis kehabisan bensin. Memang sengaja kerjaannya itu tuh. Luar biasa tuh orang. Bawa selang terus dia sedot gitu pakai mulutnya terus dituangin ke ini saya, tangki saya. Udah asalnya sampai ke daerah pasar yang ada pom bensin udah cukup. Alhamdulillah ketolong. Dan pertanyaan yang lebih besarnya lagi, siapa yang telah membuat timing yang begitu pas sehingga pas saya habis bensin, orang itu ada di belakang saya beberapa detik saja. Coba bayangin kalau dia di depan saya beberapa detik, pasti saya udah nggak ada yang nolongin. Allah yang merencanakan segala sesuatu. Terus yang kali kedua, 2 kali tuh, sama di tempat itu juga. Habis bensin, datang anak muda. Dia emang nggak bawa selang bensin, tapi di step sama dia kan lumayan tuh. Didorongin sama dia. Karena dia nggak terbiasa nyetep, akhirnya ya agak-agak kaku gitu, gagal lagi. Dipaksain banget, dia udah berusaha banget. Itu luar biasa, sampai ke pom bensin. Saya juga nggak tega sama dia. Aduh kasihan, dia mungkin ada hajat atau apa. Dia udah berusaha susah payah. Biar saya aja yang step mas. Saya step, saya lebih nggak bisa lagi. Akhirnya balik lagi gitu. Balik lagi ke dia ujung-ujungnya. Kata dia tahu dari tadi gitu aja. Karena saya lebih nggak pernah lagi ya udah. Kok nggak jalan-jalan ya? Kok malah saya ke depan dia ketinggalan di belakang. Udah lah. Balik lagi aja lah mas gitu. Intinya sifat pengasih. Kan enak tuh kalau sesama pengasih. Ini nih semuanya ra'ufun. Rasulullah itu punya ra'ufun yang sangat besar. Yang kedua tadi rahimun. Rahim apa? Pengen ngebahagiain orang lain. Selalu seneng, excited, bersemangat kalau bisa punya peluang membahagiakan orang lain. Nah, kalau di rumah tuh, atau di kos-kosan, ngebahagiain teman-teman kos-kosan kita, selalu mikir,
kalau emang kita punya rezeki ya, asal pulang tuh nggak pernah berhenti membawa oleh-oleh walaupun kecil. Saya pengalaman ini di Mesir. Orang Mesir tuh senang membahagiakan orang lain, selalu ngasih sesuatu gitu. Walaupun kadang-kadang yang dikasih menurut kita sih biasa aja. Kasih permen. Di kampus gitu ya. Di kampus tuh dia suka beli permen satu box gitu. Pas dia masuk ke kampus, dia bagi-bagi permen. Bagi orang Mesir, itu bentuk rasa cinta. Ngasih-ngasih permen. Bagi orang Indonesia, apaan sih permen aja dibagi-bagi. Biasa aja lah kalau orang Indonesia ya. Karena kita terlalu materialistis. Kalau ngasih itu harus sesuatu yang gede gitu. Makanya Nabi bilang apa? Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian supaya saling mencintai. Momennya bisa kapanpun, termasuk ulang tahun. Jangan bahas bab ulang tahun dari sisi ritual. Memang nggak ada ritualnya. Tetapi bahaslah dari sisi pengen menyenangkan hati orang lain. Dan itu banyak hadisnya. Bukan kita mewajibkan ulang tahun itu ada ritual tiup lilin, ritual ngasih hadiah, ritual happy birthday to you, miladun sa'id. Kan nggak harus kayak gitu. Tapi ini momen yang spesial bagi orang-orang tertentu yang kita pengen ngasih hadiah supaya dia bahagia. Itu berlaku hadis, ayyul a'malu ahabba ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai Allah ya Rasul? Sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min. Membahagiakan hati orang lain. Atau kalau nggak ada momen ulang tahun pun ngasih aja. Setiap hari pengen ngasih sesuatu. Saya kalau pulang ke rumah selalu berpikir bawa hadiah apa ya, bawa hadiah apa ya. Kalau misalnya kan kalau pengajian itu enaknya jadi ustadz ya. Kalau pengajian selalu dibawain oleh-oleh sama ibu-ibu pengajian tuh. Bawa kue, bawa makanan, bawa bolu, bawa brownies segala macam. Pokoknya asal pulang itu nggak pernah kosong tangannya. Kenapa? Itu terinspirasi dari ayah saya sendiri. Ayah saya itu walaupun miskin ya, kalau pulang itu nggak pernah nggak bawa apa-apa. Pasti bawa sesuatu. Minimal dia bawa sepedanya karena dia emang pakai sepeda kalau kerja. Pasti bawa sesuatu. Kalau di Aceh itu ada mie Aceh, martabak telur, nasi goreng. Saya memang orang miskin, cuma makanannya tuh kayak orang kaya banget tuh. Kambing, gulai kambing, sate. Pokoknya yang keren-keren lah. Sampai saya pernah ingat banget sekali, saya masih kecil tuh, ayah saya pulang, mungkin karena dia buru-buru hujan, dia pakai kresek gitu di kepalanya hujan, karena ayah saya tukang pangkas, dan pakai sepeda ontel gitu, pas pulang nggak bawa hadiah apa-apa, saya nangis, saya pegang-pegang kakinya, saya nangis, akhirnya dia hujan-hujan balik lagi beli martabak, telur, dan itu pelajaran sangat berharga buat saya ketika saya jadi ayah. Sehingga ketika saya pulang, anak saya bilang, kok nggak bawa apa-apa? Memang pengen apa? Pengen kebab Turki. Langsung lari cari kebab Turki balik lagi. Kenapa? Atau saya pernah pulang bawa zupa-zupa tuh. Zupa-zupa anak saya karena senang dikasih zupa-zupa, pas dia pegang nggak hati-hati jatuh pecah. Pas pecah kan nggak mungkin dimakan lagi tuh, udah campur dengan kaca blank gitu. Akhirnya saya balik lagi beli zupa-zupa jauh untuk membahagiakan hati dia. Itu sifat rahimun. Dan Allah mengatakan, Nabi bilang apa? Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Innallaha yuhibbu min ibadi innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Sayangi yang di bumi, engkau disayangi yang di langit. Siapa yang enggak menyayangi, tidak disayangi. Allah sayang banget kepada hamba-hamba yang penyayang, kata Nabi. Sayangin, pengen ngebahagiain gimana? Sehingga kita sebagai teman selalu berpikir gimana ngebahagiain teman, kita sebagai istri selalu berpikir gimana ngebahagiain suami, kita sebagai suami selalu berpikir gimana ngebahagiain istri, kita sebagai anak selalu berpikir gimana ngebahagiain orang tua. Mikirin itu aja, jangan mikirin gimana caranya agar kita selalu dapat kebahagiaan dari orang lain. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi itu selalu ingin membahagiakan orang lain. Di bawahnya selalu berpikir gimana dapat kebahagiaan dan kebaikan dari orang lain. Di bawahnya lagi, gak pengen orang lain bahagia. Makanya jadilah yang paling atas. Jangan yang di tengah. Yang di tengah itu selalu berpikir kebaikan apa yang saya bisa dapat dari seseorang. Selalu berpikir, hari ini ngebahagiain dia gimana ya? Gitu. Dia dalam tanda petik. Yang halal maksudnya. Yang sudah halal. Kalau yang belum halal jangan. Nanti malah kecewa. Kita udah capek-capek habis-habisan gitu ya. Ujung-ujungnya kita sahabatan aja ya. Gitu. Itu kan sakit banget tuh. Kata-kata yang paling gak enak tuh kita sahabatan aja kan. Atau kita mah adik kakak aja ya. Gak enak banget tuh kalau kayak gitu. Makanya jangan kasih dulu kalau belum waktunya. Rugi. Kalau saya mah perhitungan banget yang kayak gitu-gituan. Ngapain juga saya. Kalau misalnya sekedar kita berkasih sayang terus gak dibalas. Oke. Ini udah gitu. Kecewanya tuh kecewa yang baper gitu. Kalau kecewanya urusan dengan Allah sih gak akan kecewa. Tapi masalahnya nih kan di sini nih. Kita mah temenan aja, kita mah sahabatan aja, kita mah adik kakak aja, itu kata-kata yang standar lah, udah biasa kayak gitu mah.
eh atau kita jalanin aja dulu deh gitu. Itu kata-kata licik banget menurut saya tuh. Ah, udah kita jalanin aja dulu. Itu dia pengen lebih lama mendapatkan kasih sayang dari kita tanpa memberikan kepastian. Itu nggak enak banget tuh. Udah, kalau ada yang kayak itu, ah nih ceweknya licik banget nih. Udah, gitu aja. Jadi ngajarin yang nggak benar. Auzubillah min dzalik. Oke, intinya adalah berpikirlah setiap hari gimana caranya ngebahagiain orang lain. Bukan gimana caranya dapat kebahagiaan dari orang lain. Itu namanya orang yang penyayang, rahimun. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu mulai malam ini juga berpikir, nih pulang saya nih harus ngebahagiain orang tua saya. Nih saya besok mau ngebahagiain dosen saya. Nih salah satunya kasih hadiah sederhana. Kalau perlu hadiahnya itu hasil penelitian. Gimana tuh? Hasil kepedulian, I care. Walaupun nggak berharga, nggak terlalu mahal, tetapi kalau hasil penelitian dan kepedulian itu keren banget. Saya pernah cerita, saya pernah jalan sama istri saya, dia ngelirik lipstick. Jalan di Ciwok kalau nggak salah. Pas lewat outlet lipstick itu dia ngelirik. Terus dia pergi nggak enak karena dia kasihan sama pengasih kepada saya, sehingga dia nggak mau bilang bagus ya lipstick yang warna itu. Saya tahu dia pengen lipstick yang bagus untuk dia pakai untuk menyenangkan saya juga kan ujung-ujungnya kan ya. Nah, pas dia ngelirik lipstick, saya lihat oh itu yang dia suka. Udah lewat. Pas udah gitu, saya bilang kamu nggak usah disebutkan bahasa antara kami berdua ya. Kamu kamu tunggu di sini ya, mau ke belakang sebentar. Ngapain? Mau ke belakang sebentar. Oh ya ya, dia kan nggak curiga. Langsung saya naik ke atas. Teh. Saya pengen ngasih hadiah nih surprise buat istri saya. Kira-kira lipstick yang paling keren di sini yang mana? Gitu. Terus oh ya dia orangnya gimana, Mas? Putih atau eksotis, hitam manis? Putih atau eksotis? Saya bilang putih dan eksotis gitu. Oh gitu ya udah. Yang warna ini nih, yang agak-agak pink. Bisa nggak yang pink tapi ada bling-blingnya teh? Oh ya nih ada bling-blingnya. Yang ini di antara dua nih yang mahal, yang paling mahal yang mana teh? Kan gaya kan beli ya harus mahal dong. Yang paling mahal yang mana teh? Yang ini. Oh ya udah, ujung-ujungnya ada diskon nggak teh kalau beli dua? Akhirnya ya, oh iya ya mas, ada kalau beli dua tuh diskon 50%. Ya udah saya beli dua aja deh teh. Ujungnya tetap minta diskon. Udah gitu kan nggak dikasih tahu kalau ke istri diskon sampai hari ini juga dia belum tahu. Diskon kan, udah gitu jalan kita ke Braga, jalan bareng malam mingguan ke Braga bareng. Makan di Bandung punya cerita. Saya bilang ke waitersnya, pas dia udah duduk di sofa, saya langsung masuk ke dalam, kayak pura-pura ada mau pesan menu gitu. Mas, saya mau ngasih kejutan nih buat istri saya. Biar dia tahu bahwa setelah pasangan suami istri itu tetap bisa keren loh. Bukan ke pacar saya, nggak ke istri saya. Oh, ya Pak. Terus mau gimana? Cuma kita udah kenyang, mau nggak bisa pesan yang berat-berat. Boleh nggak pesan kentang goreng doang, tapi di dalamnya kasih ini nih. Ini apa Pak? Lipstick. Oh ya, ditaruh sama dia. Di dalam kentang goreng. Taruh dalam kentang goreng, dibungkusin gitu biar lipstiknya nggak kena kentang goreng kan jadi nggak keren kan ya. Dibungkusin udah kita kasih kode gitu. Nah kan ada live-nya kan, saya kasih request lagu kesukaan istri saya. Tapi insya Allah nasyid lah nasyid. Nggak tahu dia bisa apa enggak ya. Pas saya request nasyid yang saya suka ternyata dia nggak hafal nasyid itu kan nggak keren banget tuh. Akhirnya udahlah yang penting yang cinta-cinta deh yang saya ini. Karena nasyid yang saya request dia nggak hafal, namanya juga nasyid. Udah dikodein, dia datang kentang goreng. Ah, kata istri saya, kan kita nggak pesan kentang goreng. Saya tadi pesan lapar soalnya. Udah, karena dia nggak terlalu lapar, akhirnya dia nggak makan-makan tuh kentang goreng. Kalau nggak dimakan kan nggak ketahuan ada harta karunnya kan ya. Aduh, gimana caranya nih? Masa saya harus tolong bukain dong kan nggak keren kan ya? Akhirnya saya makanin cepet-cepet gitu. Enak loh kentang gorengnya enak loh. Masa sih? Nggak kayak biasanya enak. Pokoknya saya bilang dia makan satu. Biasa aja. Saya makanin terus. Kehabisan ide soalnya. Dia juga heran. Tadi katanya udah kenyang. Nggak tahu ini tiba-tiba jadi lapar kalau ngelihat kamu gitu, bro. Gitu. Pas udah mau habis di bawah dia curiga ngelihat ini ada apa nih? Nggak tahu apanya. Nah dibuka sama dia, tereng gitu. Itu luar biasa hasil hasil penelitian ketika lagi jalan di Ciwok. Artinya hal-hal yang kayak gitu tuh namanya rahimun dan itu berpahala. Bukan hanya romantis tapi juga berpahala. Makanya cepat-cepat nikah ya.
Barakallahu li walakum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يا الله يا ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا ودود يا ودود يا ودود نسألك الود يا أرحم الراحمين. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan sifat kasih sayang, ya Allah. Lembutkanlah akhlak kami dengan sifat penyayang, ya Allah. Jadikan kami para penyayang, ya Allah. Lapangkanlah dada kami dengan kasih sayang, ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam hidup kami dengan bersifat kasih sayang, ya Allah. Ya Rahman, anugerahkanlah kepada kami rahmah kepada orang lain, ya Rahim. Jadikan kami mudah memaafkan dengan sifat kasih sayang, ya Rahim. Jadikanlah kami mudah melapangkan dada dengan sifat kasih sayang, ya Rahim. Jadikanlah kami orang yang peduli kepada orang lain dengan sifat kasih sayang, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bersikap lemah lembut dengan kasih sayang, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bahagiakan pasangan kami dengan kasih sayang kami, ya Allah. Bahagiakan istri-istri kami dengan sifat kasih sayang kami, ya Allah. Bahagiakan suami-suami kami dengan kasih sayang kami, ya Allah. Bahagiakan anak-anak kami dengan kasih sayang kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami dengan kasih sayang dari kami, ya Allah. Bahagiakan orang-orang yang kami cintai dengan kasih sayang kami, ya Allah. Bahagiakan guru-guru kami dengan kasih sayang dari kami, ya Allah. Bahagiakan murid-murid kami dengan kasih sayang dari kami, ya Allah. Bahagiakan sahabat-sahabat kami dengan kasih sayang dari kami, ya Allah. Bahagiakan keluarga kami dengan kasih sayang dari kami, ya Allah. Bahagiakan rakyat kami dengan kasih sayang pemimpin, ya Allah. Bahagiakan pemimpin kami dengan kasih sayang dari rakyatnya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah hidup kami penuh dengan kasih sayang, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami para penyayang yang tulus, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang disayangi dengan mampu membalas kasih sayang dan berterima kasih, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Engkau keraskan hati kami, ya Allah. Jangan Engkau bakukan hati kami, ya Allah. Jangan Engkau tutup hati kami, ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami dengan ego kami, ya
ya Allah. Jangan Engkau tutup hati kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau hentikan kasih sayang kami karena kami kecewa kepada makhluk ya Allah. Karena itu akan menutup rahmat-Mu dari kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang menyesali kebaikan kami sendiri ya Allah. Jadikanlah kami orang yang yakin kepada balasan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang selalu melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang ya Rahman. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain ya Rahman. Kuatkanlah kami dalam bersabar terhadap kesusahan-kesusahan yang ditimpakan kepada kami dari orang lain ya Rahman. Ya Allah, ilhamkanlah ke dalam hati kami berbagai macam kebaikan untuk kami bagi kepada orang lain ya Allah. Jangan biarkan kami orang-orang menjadi orang yang egois yang selalu menahan kebaikan dan tidak mau membagikan kepada orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mampu mengasihani dan menyayangi orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah orang lain dari kejahatan lisan kami ya Allah. Lindungilah orang-orang di dekat kami dari kejahatan tangan kami ya Allah. Lindungilah orang-orang di sekeliling kami dari kerasnya hati kami ya Allah. Lindungilah mereka dari kejahatan dan kerasnya sifat kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menzalimi seorang pun di antara orang-orang yang di dekat kami ya Allah. Lindungilah kami dan selamatkanlah kami dari sifat-sifat zalim ya Allah. Janganlah Engkau biarkan satupun tetes air mata mengalir dari pipi seseorang karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan istri kami menangis karena kejahatan suaminya ya Allah. Jangan biarkan suami kami menangis karena kejahatan istrinya ya Allah. Jangan Engkau biarkan seorang orang ayah dan ibu pun menangis dengan setetes air mata karena kedurhakaan anaknya ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi anak-anak yang membuat orang tuanya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi anak-anak yang membuat ayahnya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang anak yang membuat ibunya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi murid yang membuat gurunya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi guru yang membuat muridnya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang saudara yang membuat saudaranya menangis ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang teman yang membuat temannya menangis ya Allah. Jangan Engkau membiarkan kami menjadi seorang yang dimusuhi dan membuat musuhnya menangis karena kezaliman kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan ada seorang pun yang menangis karena kejahatan kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Pasti banyak sekali orang yang menangis karena kejahatan kami ya Allah. Terutama kedua orang tua kami ya Allah. Pasti sering ibu kami menangis karena kedurhakaan kami ya Allah. Pasti sering ibu kami menangis karena kecewa kepada kami ya Allah. Pasti ibu kami sering menangis karena anak-anaknya tidak mau mendengar nasihatnya karena mereka merasa lebih tahu dari ibunya ya Allah. Jangan Engkau biarkan lagi ada satupun tetes air mata dari ibu dan ayah kami karena kejahatan kami ya. Jangan Engkau biarkan ada seorang istri pun yang menangis dan diam di dalam kamarnya karena kejahatan suaminya ya Allah. Karena dia tidak berani untuk berkata-kata di hadapan suaminya yang angkuh, suaminya yang kasar, suaminya yang suka menyakiti istrinya ya Allah. Selamatkanlah suami-suami itu dari api neraka ya Allah. Suami-suami yang arogan ya Allah. Dan ya Allah, jangan Engkau biarkan ada seorang suami pun yang diam-diam dia menangis di jalannya karena dia tidak tega untuk menyakiti istrinya ya Allah. Tidak tega untuk memarahi istrinya padahal dia sering merasa kecewa kepada istrinya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah istri-istri itu dari api neraka ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menjadi orang tua yang membiarkan anak kami menangis setiap hari karena kami sakiti mereka ya Allah. Sementara mereka tidak mungkin mampu membalas orang tuanya ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang tua yang zalim kepada anak kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang tua yang zalim kepada anak-anak kami ya Allah.
Jangan Engkau biarkan kami menjadi seorang tuan yang zalim kepada pembantu kami, ya Allah. Menjadi orang-orang yang zalim kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah kami dari kezaliman, ya Allah. Baik kezaliman orang-orang yang dengki kepada kami, atau kezaliman yang kedengkian di dalam hati kami kepada orang lain, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, terimalah amal kami ya Allah, meskipun amal kami banyak kekurangannya ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, dan pertemukanlah kami di akhirat dengan Rasul-Mu yang sangat kami rindukan ya Allah. Betapa rindunya kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Betapa ingin kami memegang tangannya, menggenggam tangannya, ya Allah. Betapa kami ingin menyentuh kulitnya, ya Allah. Betapa kami ingin dibelai rambut kami olehnya, ya Allah. Betapa kami ingin menatap wajahnya, ya Allah. Betapa kami ingin belajar banyak darinya, ya Allah. Dan betapa kami ingin curhat menyampaikan kepada Rasul bagaimana keadaan kaum muslimin hari ini, ya Allah. Ingin sekali kami memberitahu kepada Rasulullah betapa kaum muslimin hari ini dalam keadaan sangat lemah, ya Allah. Betapa banyak kaum muslimin yang dizolimi, ya Allah, hari ini. Seandainya Rasulullah ada di antara kami, pasti beliau tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepada umatnya, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Sampaikanlah rindu kami kepada Rasulullah. Dan rindu yang mudah-mudahan Engkau ridhoi sehingga Engkau menjaga hati kami dalam keislaman, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh. Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam. Umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman
Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?